Katolik menyembah patung lah, beginilah dan lain-lain sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka mau terbuka untuk memahami apa yang diimani oleh gereja Katolik sebenarnya boleh, tetapi kadang seolah-olah hal isu-isu itu selalu diangkat dari zaman ke zaman. Kalau Pak itu bagaimana? Baik, dari pengalaman saya sudah hampir setahun ya berhadapan dengan netizen seperti itu, terutama yang dari saudara-saudara tertipu. Selamat sore, salve untuk semua teman-teman dimanapun Anda berada. Sore hari ini menjadi sore yang istimewa karena di sini sudah ada bersama saya Romo Patris Allegro bersama dengan tentunya teman-teman sudah kenal apologet yang berkarya melalui YouTube, Romo Alphonse. Selamat sore Romo. Sore, Brother. Ya, Romo baru tiba dari Denpasar, Bali untuk mengikuti kegiatan perayaan pentabisan Uskup Agung Kupang hari ini, besok dan lusa nanti. Jadi Romo menyempatkan diri mengunjungi Romo Patris Allegro dan juga saya di Seminari Tinggi Santo Mikael. Ya, inilah rumah kami Romo seperti ini. Luar biasa. Ya, selamat datang di Seminari Romo. Luar biasa. Dan ya bangga juga Romo datang dan cari kami di sini. Ya, begitulah. Mungkin sedikit Romo mau cerita pengalaman di Denpasar selama ini seperti apa Romo? Romo punya pewartaan melalui media sosial seperti apa? Mungkin bagi kepada kami pengalaman itu Romo. Baik, singkat saja bahwa ketika pandemi kita mulai melek dengan dunia media sosial, dan disitulah saya memanfaatkan media yang ada untuk pewartaan. Demikian beberapa hal yang menyangkut iman Katolik, terutama beberapa pemuka agama lain, terutama ya dari Kristen Protestan atau juga dari agama lain begitu, yang ketika mereka ngomong tentang Katolik, kok tidak seperti yang diimani oleh orang Katolik, gitu, mengkritik dan juga merasa ajaran kita kurang benar ataupun yang mereka benar. Hadis itulah kemudian saya tampil untuk ini loh yang ajaran iman Katolik itu loh begini. Dengan misalnya beberapa pendeta yang mereka punya video kemudian saya tanggapi. Dan demikian umat Katolik itu bisa tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh pemuka agama lain, seolah-olah itu yang benar, padahal iman gereja Katolik itu yang kita imani, yang kita yang tahu sendiri apa yang kita imani kan. Gitu. Ya, begitulah sebenarnya pengalaman pandemi yang membuat Romo Alphonse untuk mewartakan, selain bahwa ada juga pemahaman yang keliru dari saudara-saudara kita yang lain. Nah, di sini juga di Kupang juga ada Romo yang ya sangat viral, bukan viral untuk ya hal-hal yang ini, tetapi untuk pewartaan juga. Ada Romo Patris Allegro, pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael dan juga pembina dan guru saya. Bagaimana pengalaman Romo sejauh ini? Baik, yang pertama saya berterima kasih ya karena saya hari ini bisa ketemu Romo Alphonse. Terima kasih sudah datang ke Seminari Tinggi Santo Mikael. Ya, saya sudah kenal Romo Alphonse sejak ya pandemi. Saya lihat konten-kontennya yang bagus mengajarkan tentang iman Kristiani. Lalu hal yang membuat saya pun turut terlibat dalam keviralan ini adalah karena saya merasa bahwa memang banyak hal ajaran gereja itu belum sampai kepada umat kita. Jadi ketika lewat tradisi tulis-menulis dan umat kita sudah mulai memasuk ke budaya video sosial media, saya pikir di situ juga ajaran Katolik harus tetap terus menginjili lewat sarana yang ada, media baru ini ya, karena internet disebut sebagai media baru. Hanya saja belum all out untuk media baru ini karena kita masih berdasarkan pada yang tradisional seperti baca dan tulis. Makanya terinspirasi dari konten kreator Katolik yang terdahulu seperti ada di sini ada Romo Alphonse. Saya mulai mulai mengajar ya melalui sosial media ya, dan memang apa yang saya ajarkan adalah ajaran Katolik, dan bagi beberapa orang mungkin terasa sedikit terhenyak ya, karena selama ini kan ajaran Katolik dibiarkan seperti itu dan banyak
setelah sosial media berkembang seperti ini, ada banyak orang mengajarkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga harus ada orang Katolik yang mengajarkan ajaran Kristus seperti ini menurut Katolik yang kita imani. Karena itu saya tampil mengajarkan ajaran Katolik mengikuti para konten kreator yang terdahulu. Ada di sini ada Romo Alphonse, ada Romo Bayu, dan beberapa Romo yang lainnya. Jadi terima kasih pada sore hari ini bisa ketemu dengan Romo Alphonse, bisa ngobrol bersama, bisa sharing tentang bagaimana menghadapi netizen juga. Terus suka duka di balik layar, semua kami berbagi. Terima kasih yang sudah mendukung kami semua. Ada pesan dari beberapa penggemar Romo Patris. Coba tanya ke Romo Patris. Kalau Romo Alphonse kan biasa tampil lebih soft. Kalau Romo Patris lebih strength begitu. Bantai. Mereka bilang jangan-jangan ada Romo Patris ada kebencian terhadap ini kelompok lain atau apa. Itu sekarang mungkin diklarifikasi. Oke. Bahwa tidak ada kebencian. Oke. Terima kasih. Memang viti-viti saya itu kalau dari pandangan pertama orang kalau tidak mau berpikir lebih lanjut, berpikir ini orang ini pembenci orang-orang Protestan, maybe. Karena memang fokus saya ke heresi ajaran gereja Katolik yang dinamakan Protestantisme. Nah, secara prinsipil, saya ini latar belakangnya filsafat, saya ini orangnya Thomistik. Ya. Anda yang kenal dengan filsafat Thomistik pasti tahu tidak ada kompromi ya dan kebenaran. So, ketika saya tampil, saya tetap menegaskan bahwa pribadi-pribadi manusia yang percaya terhadap ajaran itu bukan urusan saya, itu kebebasan pribadi. Kita mengimani apapun, itu hak dan itu dijamin oleh negara bahkan hukum seluruh dunia. Tetapi persoalan bagi orang Katolik adalah saya tegaskan jangan ikut ajaran-ajaran seperti itu bukan ajaran Katolik. Maka mau tidak mau harus ada perbandingan. Dengan perbandingan kita bisa lebih melihat kejelasan. Ex distinctio claritas. Dari perbandingan itu ada kejelasan. Ya kalau misalnya saya mau menunjukkan ini air yang bersih dengan air yang kotor, pasti saya tunjukkan ini air yang kotor seperti ini air yang bersih seperti ini. Karena kita semua ini adalah orang yang Kristen, mengaku Yesus sebagai Kristen, maka orang Katolik harus menegaskan Kristen yang menurut agama Katolik itu seperti ini, yang seperti ini apanya yang error. Begitu. Nah ketika menunjukkan error-error sepertinya orang langsung pikir saya membenci orang yang menghasilkan pemikiran seperti itu, padahal bukan. Ya, namanya pemikiran di dalam filsafat itu kan semua orang bebas berpikir dan berargumen. Hanya tugas kita adalah memeriksa argumennya apakah sesuai dengan realita atau tidak. Apalagi di zaman media sosial ini orang tampil bebas, ngomong apa saja. Kadang umat tidak bisa memfilter mana yang benar atau mana yang salah kan. Ya, lalu satu hal Romo, dunia kita sekarang itu istilahnya itu post-truth ya, pasca kebenaran. Jadi setiap orang boleh bebas mengklaim kebenaran. Nah itu untuk gereja Katolik sesuatu yang bisa merusak, menghancurkan wahyu itu sendiri. Kalau setiap orang mengklaim bahwa dia bisa punya otoritas untuk mengajar. Kita pertanyakan, kamu punya otoritas dari mana? Ya, jadi jelas ya teman-teman, memang pewartaan, pembelaan iman ini tidak untuk membenci, tetapi untuk menjelaskan kepada orang Katolik sendiri mana yang menjadi kebenaran iman di dalam gereja Katolik. Jadi tidak ada soal kebencian ya, soal kebencian pribadi tidak ada. Dan satu hal lagi, dalam dunia internet kita sekarang ajaran gereja sudah tersedia begitu di internet. Hanya sekarang bagaimana cara memilih dari begitu banyak ajaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ makanya para imam seperti saya dan Romo Alphonse tampil sehingga kamu bisa punya panduan mana yang harus dipakai berdasarkan panduan para imam yang secara resmi oleh gereja ditunjuk sebagai pengajar. Terima kasih yang sudah Ya, kadang disayangkan kalau orang Katolik mengambil jalan pindah agama dengan belum mengetahui ajaran iman Katolik yang benar. Itu disayangkan. Sebenarnya tahu dulu, memahami dengan baik dulu. Kalau memang kamu merasa lebih nyaman di tempat lain silahkan. Tapi kadang jangan disayangkan belum mengerti apa-apa, terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini, merasa akhirnya pindah. Itu sangat disayangkan. Ya, jadi artinya menurut Romo Alphonse, kalaupun kamu bebas untuk memilih iman apapun, itu harus dipilih sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran penuh. Jangan karena memang ketidaktahuan sama sekali terpengaruh oleh sesuatu yang membuat kamu bukan pilihan pribadi, kan terpaksa karena sesuatu yang lain.
yaitu bebas. Diajarkan gereja Katolik mengajarkan seperti ini. Anda mau terima silakan, kalau mau tolak juga silakan. Tapi Anda harus paham dulu kenapa saya tolak, kenapa saya terima. Nah, itu yang penting. Nah, itulah. Apa pandangan Romo Patris ketika teman-teman dari gereja Kristen, beberapa pendeta, dan juga beberapa umat yang lainnya dari gereja yang lain itu selalu mempersoalkan ajaran-ajaran gereja Katolik yang klasik yang sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi kok tetap ngeyel seolah-olah mereka yang benar. Maksudnya Katolik menyembah patung lah, beginilah dan lain-lain sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka mau terbuka untuk memahami apa yang diimani oleh gereja Katolik sebenarnya boleh, tetapi kadang seolah-olah hal isu-isu itu selalu diangkat dari zaman ke zaman. Kalau Pak bagaimana? Baik, dari pengalaman saya sudah hampir setahun ya berhadapan dengan netizen seperti itu, terutama yang dari saudara-saudara terpisah yang Protestan. Salah satu prinsip yang menurut saya itu falasi ya. Falasi itu adalah ketika mereka mencoba membandingkan idealisme Protestantisme dengan realisme yang ada di Katolik. Jadi ajaran gereja Protestan tidak dibandingkan dengan ajaran gereja Katolik, tapi dibandingkan dengan praktek-praktek orang Katolik yang bisa jadi salah. Jadi berulang kali mereka mengatakan bahwa misalnya Luther itu protes karena malpraktek indulgensi. Nah itu yang salahnya orang yang mempraktikkan itu bukan ajaran gerejanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita harus membandingkan ajaran gereja non Katolik dengan ajaran gereja Katolik, bukan ajaran gereja non Katolik dengan praktik orang Katolik yang bisa saja salah. Kita tahu kalau menurut saya pribadi, memang Protestantisme itu berasal dari tindakan protes itu sendiri. Itu the reason for their being, alasan keberadaannya. Jadi mereka akan mencoba memprotes sehingga kadang-kadang lupa bahwa yang diprotes itu adalah tindakan yang keliru, bukan ajarannya. Tapi saya tetap yakin bahwa ada teman-teman non-Katolik yang cukup terpelajar, cukup paham untuk tahu bahwa yang diprotes adalah ajaran dan bukan tindakan orang-orang tertentu. Seperti itu. Jadi kami hanya mau menunjukkan bahwa ajarannya seperti ini. Kalau mau protes yang ajaran, jangan protes tindakan orang-orang yang bisa berdosa. Ya. Maksudnya apple to apple. Apple to apple. Ya. Baik ya, ini dua romo yang bergiat ya cukup intens di media sosial. Nah saya senang juga bahwa berkesempatan untuk terjun walaupun masih sederhana, belajar juga. Sejauh ini saya juga butuh sebenarnya nasihat-nasihat dari senior-senior romo-romo ini yang sudah mulai duluan. Kira-kira dari Romo Alfons untuk saya seperti apa ke depannya. Ya, beberapa saya lihat ini Frater tampil di TikTok juga di Instagram, itu hal yang patut diapresiasi bahwa ada penerus Romo Patris, anak-anak muda yang luar biasa yang lebih ngerti teknologi dan seterusnya ya. Maka ketika berani untuk tampil, kita mewartakan iman Katolik yang benar. Bahwa soal nanti kita mewartakan dan ada netizen tanggapan-tanggapan, ada yang positif negatif, itu urusan mereka. Yang penting kita tampil mewartakan kebenaran iman gereja Katolik. Jangan ketika baru dapat komen yang ini menyerang, mulai down begitu, jangan. Bahwa dalam dunia media sosial ada pro kontra. Ketika orang ngomong baik-baik saja, itu masih ada netizen yang komen macam-macam, apalagi yang ngomong agak sedikit kontroversial yang betul menunjukkan iman Katolik itu. Maka ketika tetap yakin bahwa yang saya wartakan adalah kebenaran iman gereja Katolik, sehingga tidak terpengaruh dengan netizen. Kadang orang berani, takut, akhirnya tidak mau lanjut lagi. Itu Terima kasih Romo. Dari Romo Patris sendiri. Baik, dari saya banyak frater-frater yang sudah mulai tampil untuk ya dalam tanda ini sudah mulai berapologi ya. Jadi memang setiap orang Katolik itu punya hak untuk berapologi. Tetapi sebagai seorang frater yang mendapat pendidikan khusus persiapan untuk menjadi imam yang besok-besok adalah pengajar umat secara resmi, Anda harus mulai mempraktekkan apa yang kamu terima dalam pengajaran melalui media dengan memperhatikan etika bermedia. Kita punya banyak panduan dari ensiklik Paulus tentang bagaimana menggunakan internet sebagai media evangelisasi yang baru. Saya kira itu banyak hal frater sudah baca dan mengerti. Satu poin yang penting adalah pertobatan dan kerendahan hati.
Tapi ingat, kerendahan hati bukan berarti kompromikan ajaran Kristus. Kita tetap rendah hati, tapi ajaran Kristus tidak ada. Iya. Itu harus tetap kuat. Jelas ya. Rendah hati tapi bukan kompromi. Itu dari Romo Fatih. Frater sebentar lagi ditabiskan. Oh ya, terima kasih Mondo. Menurut jadwal mereka akan ditabiskan tanggal 31 Mei di Seminari Tinggi Santo Mikael. Jadi secara resmi kami mengundang Romo Alfons pulang kembali ya. Ya, orang untuk Baru nanti. Baru.